Alhamdulillah malam ini kita kedatangan saudari baru kita dan yang luar biasa diantar oleh ibu kandungnya. Ya, kita bangga, terima kasih Bu Lis. Ibu kandungnya masih tetap non Muslim, tapi kita doakan Bu Lis ya, semoga Bu Lis nanti diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah siap sekali lagi? Siap, Pak Ustaz. Tidak ada keraguan? Tidak ada. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Hadirkan hatimu, ikuti saya. Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Next 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, kali ini saya akan tayangkan sekaligus di reaction terhadap mualaf, seorang gadis lulusan S1 jurnalistik. Dia bekerja di digital marketing perusahaan Singapura. Berikrar memeluk agama Islam, bersyahadah di pondok pesantren Mu'alaf An-Naba. Ini dibimbing langsung oleh pimpinan pondok pesantren yang cukup kita kenal, yang beliau juga seorang mu'alaf dari Batak ya, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan ya. Nah, ini memang sosok ya, dai yang luar biasa menurut saya, yang menjadi jalan hidayah, banyak sekali menjadi jalan hidayah, membimbing banyak sekali mu'alaf dari berbagai daerah belajar tentang Islam di pondok pesantren khusus mu'alaf yang didirikannya, yaitu pondok pesantren An-Naba. Nah, bahkan banyak orang tua dari Nusa Tenggara yang mengantar anaknya untuk masuk Islam dan belajar di pondok pesantren ini, karena memang programnya sangat bagus ya. Mereka mendapat jaminan luar biasa, dididik secara Islami dan kembali ke kampungnya untuk berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Islam ya. Tapi yang menarik adalah para orang tua yang mengantarkan anak-anaknya justru mereka masih beragama Kristen Katolik ya. Ini yang menarik, Masya Allah ya. Jadi walaupun memang ada juga yang pernah kita baca berita ya, ada ibu-ibu yang konon muslimah mengantarkan putranya yang dinobatkan sebagai pastor ya, tetapi ini tentu langka. Tapi yang menjadi mualaf ini yang sering terjadi, ini jamak terjadi. Nah, termasuk proses mualaf atau persyahadatan yang akan saya review ini juga unik, karena biasanya orang tua marah luar biasa ketika anaknya berpindah keyakinan, berpindah agama ya. Malah sebagian mualaf mengalami nasib tragis setelah masuk Islam. Ya, tentu dengan berbagai keadaan ya. Ada yang diusir dari rumah, ada yang tidak diakui lagi sebagai keluarga, ada yang dicoret dari daftar warisan, ada yang diancam ya. Sebagian lagi mengalami kekerasan fisik dan psikis yang luar biasa. Tapi yang ini malah sebaliknya, sahabat ya. Malah sebaliknya. Ibu yang justru ikut membantu prosesi persyahadatan anaknya. Ibu yang mengantarkan anaknya ke pondok pesantren mu'alaf untuk diislamkan. Nah, ibu ini malah ikut happy dan begitu lega setelah anaknya resmi masuk Islam. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Malah ada momen yang sangat menarik ya, kita nanti lihat ya.
ada ibu ini justru mengingatkan anaknya agar mengucapkan salam Islam, assalamualaikum sebelum berbicara. Padahal ibunya ini adalah non-Islam. Ini luar biasa sahabat. Tonton terus sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Ya Masya Allah. Namun sebelum kita lanjut, kepada sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya untuk mendukung perkembangan channel ini, like dan share di media sosial masing-masing agar makin banyak sahabat saudara kita yang tercerahkan. Insya Allah jadi kebaikan. Barakallah. Oke, sekarang mari kita review momen luar biasa seorang gadis masuk Islam diantar oleh ibunya yang non-Islam. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan saudari baru kita dan yang luar biasa diantar oleh ibu kandungnya. Ya, kita bangga, terima kasih Bu Lis. Ibu kandungnya masih tetap non-muslim, tapi kita doakan Bu Lis ya, semoga Bu Lis nanti diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ibu ini luar biasa diberikan pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan putrinya untuk bersyahadat. Itu luar biasa, kita apresiasi yang luar biasa. Jadi luar biasa ya sahabat, ibu mengantarkan anaknya untuk walaf padahal ibunya sendiri masih non-Islam. Insya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan suatu saat ibunya juga akan mengikuti jejak anaknya dan anaknya menjadi jalan hidayah buat keluarganya termasuk ibunya insya Allah. Dia nama lengkapnya Daniela Isabella. Betul. Lahir di Jakarta tanggal 25 Oktober 1994. Betul. Oke. Sukunya dari Indonesia Timur, ya. Betul. Kemudian status masih single? Masih. Ya. Pendidikan terakhir apa? S1. S1. Jurusan? Jurnalistik. Jurnalistik. Wah, wartawan dong. Kemudian pekerjaan sehari? Digital marketing. Digital marketing di perusahaan Singapura. Ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah sekarang santriwati kita ini dan jamaah kita ini mungkin perlu mendengar kesaksian langsung dari dia. Kenapa dia tertarik ingin masuk agama Islam? Boleh diceritakan sekilas? Nah perhatikan sahabat, di sini ada momen yang luar biasa ketika dia diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi dasar, menjadi alasan dia memilih masuk Islam. Dan di sini dia langsung berbicara tanpa mengucapkan salam. Ya wajar aja karena memang dia belum muslim di sini ya, belum bersyahadah. Tapi ditegur oleh ibunya, agar dia itu mengawali dengan salam. Coba lihat ekspresinya sahabat. Oke, jadi Pak Ustadz dan teman-teman, ya ini dia menoleh ke arah ibunya dan seperti ibunya memberikan isyarat untuk menyampaikan salam terlebih dahulu seperti halnya yang umumnya dilakukan oleh muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi beberapa tahun belakangan memang dia sering mengalami gangguan kecemasan, gampang banget anxious, deg-degan gitu. Terus seiring berjalannya waktu karena teman-teman banyak yang muslim, teman dekatnya juga muslim, aku melihat bagaimana mereka bisa mengatasi rasa kecemasan, permasalahan mereka dengan beribadah dengan cara Islam. Dari situ mereka merasa lebih tenang dan karena itu aku merasa jadi penasaran gitu. Ketika aku belajar dasar-dasarnya, aku juga merasa lebih nyaman dan tenang. Dari situ aku mau lanjut lagi belajar sebagai seorang muslim. Masya Allah. Jadi dia tertarik dengan Islam ini awalnya melihat bagaimana perilaku muslim yang begitu tenang, yang begitu nyaman beribadah dengan cara Islam dan sepertinya seolah-olah nggak ada masalah gitu, tenang saja. Padahal memang ya namanya masalah pasti ada masalah, tetapi sepertinya melihat yang muslim itu lebih tenang dibanding dengan dirinya. Itu mungkin sisi yang kemudian mendorong dia ini masuk Islam. Wah, pernah nggak cerita sama mamanya kalau dia punya kesan kok orang lihat sholat itu kok indah gitu? Pernah nggak cerita sama mamanya? Aku kayaknya semua cerita ke mama sih Pak Ustadz. Jadi apapun yang aku rasain saat itu biasanya aku cerita ke mama gitu. Jadi ya, dan mama cukup terbuka untuk tahu kenapa aku ngerasain seperti itu. Dan beliau memperbolehkan aku untuk belajar lebih lanjut. Dan beliau support ya?
support. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi apa yang dia rasakan tentang ketertarikannya terhadap Islam, dia sampaikan ke ibunya, dan ibunya justru memberikan support, malah menyuruhnya untuk mempelajari lebih lanjut. Insya Allah ya. Ini jarang terjadi loh seperti ini sahabat ya. Masya Allah, ini jalan hidayah buat Dea, dan mudah-mudahan juga buat ibunya ya. Baru itu taunya. Sudah tahu mengucapkannya syahadat? Tapi butuh bimbingan sih Pak Ustadz. Baik. Dia harus meyakini dulu bahwa Islam itu agama yang benar. Ya. Apakah dia sudah yakin Islam agama yang benar? Yakin. Yakin? Yakin. Tidak ada keraguan? Tidak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sebab dalam Islam tidak boleh ada paksaan. Dan tidak boleh ada orang terpaksa. Karena Allah tegaskan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah menurut keyakinan kita. Ya. Jadi nanti kalau sudah syahadat, bolehlah tinggal di sini belajar. Ya, di waktu libur belajar di sini, insyaallah gampang kok ya, mudah sekali belajar agama Islam. Tapi ala kulli hal, dia tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak dibujuk, tidak ada iming-iming apa-apa. Ini murni karena kemauan pribadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira dia sudah yakin? Yakin. Apa perlu waktu lagi menenangkan pikiran? Enggak perlu Pak Ustadz, insya Allah. Sekarang sudah siap? Siap. Sekarang sudah siap? Sekali lagi? Siap Pak Ustadz. Tidak ada keraguan? Tidak ada. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Hadirkan hatimu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu alla anna ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Mengikrarkan dua kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka dia telah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, proses persyahadatan Dea yang di hadapan ibunya, langsung diantar oleh ibunya, dibimbing oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan, dan inilah proses yang luar biasa, perpindahan keyakinan Dea dari non-Islam ke dalam Islam ad-dinul haq. Namanya dipanggil, nama panggilan sehari-hari, nama Islam, tidak merubah administrasi, tidak merubah dokumen, cuma sehari-hari dipanggil namanya nama Islam, karena itu menjadi doa. Ya, menjadi doa. Kira-kira apakah dia bersedia diberikan nama Islam? Bersedia. Bersedia. Adakah permintaan dari dia? Nama Islamnya apa? Udah cari sih Pak Ustadz. Apa maunya? Kamilah. Kamilah, Masya Allah. Kamilah arti. Nah, coba perhatikan sahabat, ini reaksi ibunya, Masya Allah. Ini ya, ibunya happy banget ya, kita juga ngelihatnya enak banget ya. Coba lihat ekspresi ibunya nih, mukanya senang ya. Si Dea juga senang, ekspresinya mukanya ketawa, senyum ya, senyum keceriaan ya, keharuan. Ibunya juga perhatikan nih sahabat. Artinya adalah ceria ya, sempurna. Nah, walaupun pakai masker tapi kelihatan ya, ekspresinya ikut support ya, senang dengan apa pilihan anaknya. Masya Allah. Kamilah artinya sempurna. Allahu Akbar. Alhamdulillah sahabat, inilah prosesi persyahadatan gadis yang punya nama baru, yaitu Kamilah, yang diantar sendiri oleh ibundanya tercinta yang non-Islam. Mengantarkan putrinya ke pondok pesantren mualaf, berikrar dengan sepenuh keyakinan bahwa Islam adalah jalan kebenaran, satu-satunya agama yang diridhoi Allah, yang mengimani Allah yang Esa, pencipta seluruh alam, tiada sekutu baginya. Dia Allah yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati, tidak punya silsilah keluarga, tak pernah menjelma dan inkarnasi dalam bentuk rupa apapun. Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu artinya dia maha suci,
wa ta'ala artinya maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala atau biasa disingkat Allah SWT artinya Allah, dia maha suci lagi maha tinggi. Dia penggenggam segala kejadian, tempat bergantung kehidupan seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Dia tidak memiliki putra dan tak pernah diperanakan. Tidak ada yang setara dengan dia. Dia maha ghaib dan kuasa menciptakan segala yang ghaib. Allah, dia tidak tergambar dan tidak terimajinasi ukuran, bentuk, warna, atau dimensi apapun. Tidak pernah tergambar seperti itu. Apalagi dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Tidak. Dia maha ghaib. Dia tidak terimajinasi oleh akal dan pikiran manusia. Itulah Allah yang diimani Muslim, diimani juga oleh para mu'allaf. Dan mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, contoh teladan terbaik bagi manusia. Karena rahmat Allah kepada makhluknya, dia mengutus Nabiullah dan Rasulullah untuk membimbing umat manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat di bawah naungan ridha Allah. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, juga menjadi rahmat untuk seluruh alam. Beliau nabi yang meneruskan risalah para nabi sebelumnya. Beliau menutup kenabian hingga akhir zaman. Jika para nabi sebelumnya hanya diutus untuk umatnya, tetapi Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian penegasan Allah dalam Al-Qur'an. Rasulullah Muhammad SAW seorang yatim piatu yang selama hidupnya tak pernah berbohong, hingga masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, baik yang mengikuti maupun yang membenci beliau, sepakat menggelari Muhammad dengan gelar Al-Amin. Artinya jujur dan tak pernah ditemukan beliau berbohong. Ya, Masya Allah. Ya. Beliau suri teladan terbaik yang diutus oleh Allah untuk manusia, termasuk dalam kesempurnaan akhlak. Semoga perjuangan para mu'allaf, para da'i, pembimbing mu'allaf, terutama Pak Ustadz Syamsul Arifin Nababan, selalu disehatkan oleh Allah, dicukupkan dan diberkahi rezekinya, diridhoi setiap amalnya, dan kita semua senantiasa berjalan di atas manhaj yang diridhoi Allah. Al-Islam ad-dinul haq, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, inna dina indallahil Islam. Sahabat, dukung terus channel ini, channel dakwah Islam, menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan klik juga ya tanda loncengnya, like, share, dan sampaikan komentar cerdas dan beradab. Insyaallah. Barakallah. Demikian, semoga memberikan pencerahan buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.